Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, apabila sahabat tani punya kulit pisang atau pisang yang sudah busuk, sudah tidak layak pakai, dan ada pisang yang kecil seperti ini, jangan dibuang. Karena apa? Dari kulit pisang dan pisang yang busuk, bahkan dari pisang yang mentah, dari hasil pemanenan yang tidak layak di bagian ujungnya, ini kandungan unsur haranya sangat baik untuk tanaman kita. Apa itu kandungan unsur haranya? Yaitu berupa kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan natrium. Karena unsur hara tersebut sangat berperan penting untuk memperkuat batang, meningkatkan pembungaan, dan menguatkan bunga serta buah agar tidak rontok, dan juga untuk mendukung perkembangan akar daripada tanaman. Oleh karenanya sahabat, ini akan saya olah menjadi pupuk organik cair khususnya di masa generatif tanaman. Bagaimana caranya? Tetap simak ya sahabat, tetap ikuti, jangan skip dulu. Berkenan mohon like, comment, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar sahabat mudah untuk menyimak video-video saya terkait dunia pertanian, dunia organik, dan dunia herbal. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan air dari kolam ikan. Kenapa saya menggunakan air kolam ikan? Air kolam ikan ini sahabat sangat baik sekali apabila kita jadikan percampuran untuk dijadikan pupuk organik cair. Karena dalam air kolam juga sudah mengandung unsur hara yang bagus dan yang tinggi berupa nitrogen, fosfor, dan kalium. Dari mana unsur hara itu? Unsur hara terdapat dari apabila kita memberi makan ikan, baik itu dengan menggunakan pelet maupun dedaunan. Terciptalah unsur hara dimaksud. Namun apabila sahabat tidak punya kolam ikan, bisa menggunakan air hujan atau air sumur atau air sungai ya sahabat ya, tapi yang belum terkontaminasi. Air kolam ini sebanyak 10 liter saya siapkan. Sini sudah saya siapkan juga dari gula merah. Gula merah ini kurang lebih seberat 1 on. Sahabat bisa menggunakan gula pasir atau molase. Adapun maksud untuk pemberian gula merah atau glukosa ini adalah untuk memberi makan dari mikroorganisme Lactobacillus yang berada di E4 ini yang masih dalam keadaan dorman atau tertidur. Sekarang langsung saja dimasukkan. Diaduk-aduk. Setelah itu kita masukkan dari E4 pertanian ini, yang mana biasa digunakan oleh para petani organik sebagai bahan memfermentasi baik itu pupuk organik cair maupun pupuk kompos. Sekarang akan saya masukkan ke dalam air 10 liter sebanyak kurang lebih 200 ml dan kurang lebihnya sebanyak 1 gelas ini. Oke, cukup, masukkan. Setelah itu aduk-aduk kembali. Sementara kita pisahkan dulu dari campuran E4 dengan gula merahnya ini sambil menunggu selama kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Kita lakukan penghancuran dari bahan-bahan kulit pisang ini dengan cara dicacah. Bisa juga di blender, kalau saya di sini hanya cukup dicacah saja sahabat ya.
Oke, semua dari kulit pisangnya maupun pisang yang masih muda ini yang tidak layak konsumsi sudah saya cacah, dan selama proses mencacah sudah kurang lebih 20 menit. Setelah itu semua bahan ini masukkan saja di ember ini. Dan kita aduk-aduk kurang lebih 1 menit. Kita aduk-aduk. Tujuan pengadukan adalah untuk mengeluarkan sari-sari atau menyatukan antara sari-sari unsur hara yang berada di pisang atau kulit pisang ini menyatu dengan T4 yang sudah dicampuri gula merah. Setelah kita aduk-aduk, ditutup. Saran saya dalam melakukan penutupannya jangan menggunakan tutup yang rapat ya sahabat ya, atau penutup yang kedap daripada udara. Kenapa? Ini nanti akan kita biarkan selama kurang lebih 15 hari. Jadi dalam proses fermentasi mikroorganisme ini nanti akan mengeluarkan gas. Nah, apabila kita tutup secara rapat, gas itu sulit keluar sehingga mengakibatkan terjadinya meledak dari posisi tempat fermentasi ini. Oleh karenanya kita tutup cukup menggunakan kain. Supaya apa? Supaya nanti oksigen keluar masuk dengan baik, dan itulah yang nanti membuat pupuk organik cair kita ini akan jadi dan kualitasnya sangat baik nanti untuk kesuburan tanaman. Oke, langsung diikat saja seperti ini. Setelah kita tutup menggunakan kain, kita ikat, nanti ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau tempat lembab. Bisa itu di gudang, bisa itu di samping rumah. Yang penting intinya tidak terkena sinar matahari langsung. Nanti setelah 15 hari kita bisa panen dan bisa langsung kita aplikasikan kepada tanaman setelah kita lakukan penyaringan. Adapun sahabat, untuk dosisnya ini perbandingannya 1:10. 1 liter pupuk cair ini ditambah dengan 10 liter air biasa. Untuk proses pemanenannya nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya sahabat ya. Karena ini lumayan lama kita menunggu sampai 15 hari. Oleh karenanya berkenan sahabat like, comment, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar nanti saat saya membuat video terkait pemanenannya, hasil dari pembuatan pupuk organik cair ini, serta dosis takaran pengaplikasiannya kepada tanaman, serta 2 cara pengaplikasian kepada tanaman, yaitu dengan cara kocor dan juga dengan cara semprot. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.